Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi untuk mata kuliah IoT, eh, materi yang ke-6. Sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa hal berkaitan dengan IoT, mulai dari eh, pengenalan, terus sensor, aktuator, terus jaringan. Nah, sekarang kalau minggu lalu kita membahas tentang jaringan komputer untuk mendukung di sistem IoT, sekarang masih lanjutannya. Nah, seperti kita lihat umumnya komunikasi yang kita gunakan menggunakan Wi-Fi ya. Name is not abbreviation. Wi-Fi itu ya. Wireless fidelity ya, atau Hi-Fi, high fidelity, merupakan sebuah sistem untuk wireless LAN yang kita sering gunakan seperti di kampus kan itu ya, untuk akses internet menggunakan wireless LAN, wireless local area network. Atau kalau di kantor-kantor itu kan sudah ada local area network. Kalau dulu komputer menggunakan kabel langsung ke meja atau ke dinding, yang kita gunakan pakai kabel UTP ya. Sekarang sudah umum karena untuk mobile, karena perangkat komputer itu sudah bukan berbentuk PC lagi, ada mobile device seperti laptop, tablet, handphone, bahkan konsol-konsol atau modul yang lain menggunakan wireless. Untuk konsol itu misal security system ya, menggunakan device untuk cek kan gitu ya, zona atau patrolinya kan gitu ya. Atau sistem absen. Absen kan ada yang pakai kartu, modulnya itu terkonek ke internet melalui wireless itu supaya update real time yang sudah absen. Nah, ini beberapa hal wireless LAN yang sering digunakan ya. Biasanya frekuensinya 2,4 GHz, ada juga yang 5 GHz. Standarnya 802.11 untuk IEEE ya, standar. Ini yang sudah dibahas kemarin juga di minggu lalu, bahwa ada B, ada E, G, N, SC, ED, dan seterusnya, sekarang sampai 5G. Ya, seperti ini. Frekuensi yang digunakan, bandwidth-nya berapa, ini parameter. Mulai dari 2 Mbps dulu, 11, 54, dan sekarang sampai yang N itu 600 kan gitu ya. Oke. Ini juga sedikit informasi tentang standar tadi ya, standar wireless fidelity, Wi-Fi gitu ya, untuk wireless LAN. Ke depan mungkin ada standar lagi yang berikutnya. Kalau ini 2,4, yang E ini atau A ini selalu untuk bridging. Depan SCAD dan apalagi AHEH dan lain-lain sudah menggunakan high frequency spectrum. Nah, umumnya bekerja di 2,4 GHz kalau frekuensi Wi-Fi itu, yang kita lihat yang umum 2,4. Kalau kita beli modul atau sistem Wi-Fi hotspot, kita tinggal pasang. Sebenarnya di dalam itu ada channel ya. Ini C, ini channel 2,4, 12, 2,17 ada channel. Kenapa ada channel-channel? Ibarat jalan. Kalau kita kan jalan raya itu kan lebar. Nanti di jalan raya itu ada jalur-jalur, ada channel, ada jalur supaya pengendara itu tetap di jalurnya satu, jalur dua, jalur tiga. Mungkin ada 4 jalur, 6 jalur, atau 3 jalur, supaya tidak collision, tidak tabrakan, teratur lalu lintas. Kalau di jalan itu nggak ada jalur garis putihnya itu, orang kan suka-suka aja kiri kanan. Kalau ada jalurnya, dia akan mengendarai pada posisi jalurnya tersebut. Begitu juga channelnya, sudah dedicated channel supaya tidak collision. Ya, ini untuk AC yang baru, lokasi di Amerika. Oke, kalau ini tadi yang umum 2,400 sampai 2,4, biasanya 83 ya. Kalau ini yang sudah standar high frekuensi di 5 GHz 5170 ya.
Ini bandwidth-nya, standarnya. Nah, kalau bicara arsitektur dari sebuah jaringan, ya, ini kalau kita lihat ini ada access point kan, BSS ini basic service set, kan ada satu sistem. Nanti di sini ada satu BSS 2, sistem 2. Seperti kita di kampus ada fakultas teknik, di sini ada fakultas ekonomi, mungkin nanti sudah ada fakultas pertanian, ada pendidikan kan gitu dan lain-lainnya. Nah, ini ada station, ya. Nah, semua ini merangkumi, gitu ya. Merangkumi. Kalau ada penambahan SS ini standard service ini, kalau ada tambahan yang tadi saya bilang ada pertanian, hukum dan lain-lain. Ini portal ya. Nah, distribution system. Apa itu distribution system? Kalau WiFi kita, access point kita terkonek ke sebuah sistem kan gitu ya. Interconnection network to form one logical network. Kayak jalur busnya, kayak busnya kan gitu ya. Terkonek ke sana, ke backbone-nya kan gitu ya. Data center kalau kita mungkin di Simpokom di satu kampus kan gitu ya. Oke. Seterusnya, ini WiFi 802.11 yang umum sekali standarnya, sangat umum ya kan gitu ya. Kalau kita lihat ada dua konsep, ada pasif, ada aktif. Kalau pasif misalnya ini akses point 1, akses point 2, ya. Ketika BSS ini apa? Basic service set ini kan gini ya, basic service set ini dia akan send beacon itu broadcast signal kan gitu ya. Setelah itu nanti H1 ini request send from H1 to selected effect dari H1 ini ke access point 1 atau access point 2. Enggak, access point 2 akan balas komunikasi. Access point 2 ini akan merespon gitu ya. Kalau active scanning dia akan terus memberikan informasi kan gitu ya. Di broadcast send information, respon send from access point nanti satu, dua-dua yang menjawab. Ibarat gini, kalau ada orang satu si A di B dan C, ya dia akan tanya, dia perlu informasi dari B, B kasih informasi dia akan kirim, gitu ya. A kasih informasi dia akan kirim. Kalau ini diaktif, semua aktif, A dan B ngasih informasi, ini saya punya data, begitu ya, informasi. Wi-Fi missing statement non-profit. Jadi tambahan saja Wi-Fi itu adalah non-profit non-profit organization untuk memberikan satu standar secara umum kan gitu ya, bisa dipakai orang umum kan gitu ya. Karena Wi-Fi 2,4 itu kan unlicensed band, nggak perlu Anda bayar, Anda beli, nggak perlu urus izin menggunakan spektrum kan gitu ya. Ini semacam sertifikat atau standar Wi-Fi kan ini. Kita lihat logonya sudah umum, kita lihat di mana-mana seperti ini ya. Lihat logo ini atau signal yang ke atas itu sudah umum. Infrastruktur dari bentuk ad hoc. Ini kalau kita lihat ad hoc, ya. Ada access point, AP, access point, dan gitu ya. Ada access point 2, 3. Kalau kita di kampus juga ada banyak access point kan gitu ya. Ini umum. Kalau ad hoc dia sendiri, dedicated sendiri. Ya. Less ad hoc. Kalau ini kurang ad hoc, dia ada overlapping, Note 1, Note 2, Note 3, Note 4 kan gitu ya. Karena satu kayak kampus kita di UIR, ada banyak access point. Access point 1 dan 2 itu pasti overlapping gitu kan. Ada satu zona yang menerima dua, misal Anda di sini menerima dua signal dari Note 1 dan Note 3 ya, overlapping. Oke, routing Anda sudah belajar yang sebelumnya juga ada routing table kita di router itu untuk mentransfer paket short path routing table kan gitu ya, jalur mana yang terpendek kan gitu ya. Kemarin sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ini ada routing juga, aktif, reaktif, dan geografik. Gitu ya. Nah ini
seperti routing table A, B, dan C. Bagaimana linknya itu ya? Kita supaya intinya terkirim data itu sangat cepat kan gitu ya, less delay kan gitu, low latency kan gitu ya. Proaktif kalau proaktif link state ini agak kompleks kan gitu ya. Mana jalur-jalurnya? Karena dari A ke D ini bisa dari A B A C D, bisa A B C D kan gitu ya. Nah, yang link yang sangat efektif kan itu. Tidak seharusnya jalur terpendek itu lalu cepat seperti jalan raya kita. Mungkin jalur terpendek estimasi cepat tapi macet jadi lambat. Jalurnya agak panjang tapi lancar. Justru terkirim cepat, intinya paket itu, data itu terkirim cepat. Delay-nya pendek, itu yang intinya. Ya. Dynamic source routing, gitu ya. Ini tambahan saja. Yang dynamic search for routing when needed kan gitu. Route request, route reply kan gitu seperti ini. Ini DS apa dari S ini ya. Dari node S ke D misalnya kan gitu ya. D ke S ini kan from D ke S. Gimana jalurnya? Nanti kalau S ini broadcast transmission, yang E dapat C dapat yang dekat ya kan gitu ya. Nanti dia nyebar lagi S ini ke E nyebar lagi ke S ini di broadcast kan gitu ya ke link yang terdekat neighbor itu yang tetangganya ECB. Nanti ECB ini broadcast lagi yang tetangganya kan gitu ya. Kalau B kan ke A dan H, C ini nggak bisa ke sini karena C ke I ini 2 kali 4 kan gitu ya. Nanti E ke sini nggak bisa langsung ke J, E 2 kali, harus yang 1 kali yang neighbornya. Terakhir baru sampai kalau apps yang sudah dapat tadi sampai ke C ini baru kita set gitu kan, sampai sini baru dapat ke D ini. Nah itu berapa kali apanya? Ada S, E, F, J, D atau F, J, M kan gitu ya. Nah, gitu. Ada banyak bertahap ya. Not D doesn't work. Seperti itu ya. Proaktif, reaktif. Apa bedanya? Kalau reaktif only establish maintain rules between node dan negate kan gitu. Kalau proaktif information always apa itu? Sama dengan Anda kalau Anda proaktif. Ada pertanyaan, diam saja kan gitu ya. Sudah ditanya dulu baru menjawab kan gitu ya. Ada pertanyaan kan gitu ya. Kalau proaktif itu tanpa ditanya dia sudah ya sudah kasih pertanyaan kan gitu ya. Dosen sedang menerangkan, mahasiswanya proaktif sedang menerangkan, ingin bertanya kan gitu ya. Kalau reaktif ini diam saja. Kamu tanya apa? Sudah ditanya dulu baru dia. Nah, begitu juga dengan sistem memberikan informasi. Ya, ada tetapi kita bisa set seperti itu ya. Penggunaannya tergantung kebutuhan ya. Ada kelebihan dan kekurangan kan gitu ya. Kalau proaktif mungkin bandwidth-nya besar kan gitu kita karena dia memprokast mengasih informasi, terus kan gitu. Oke, graphic routing not use location information to make routing decision. Oke, seterusnya apa ini? Unicast location based routing. Ini kalau ini tadi mencari ini source sumber, ini destination. Ini kan zone 1, 2 ini kan banyaknya overlapping. Routingnya dari mana? Kan bisa ke sini juga. Banyak bisa ke sini juga. Ini Anda sudah belajar di jaringannya. Di jaringan itu ada semacam routing table-nya kan gitu ya. Routing jaringan komputer. Anda belajar routing table. Geocaching packet is sent to all or same nodes. Begini. Ini ada sumber. Anggaplah sini sensor IoT Anda. Mau dikirim ke sini misalnya, di tengah atau yang di sini aja, yang ada kan gitu ya. Kalau geocaching ini semua paket dia kirim broadcast ke mana-mana kan gitu ya. Semua node dapat informasi yang sama gitu ya. Atau Anda ada satu kelas 45 orang kan gitu ya. Oke.
Si A dapat informasi dari dosennya. Si A ini membroadcast ke semua Anda, kan gitu ya. Membroadcast ke semua Anda. Get this sent to all same or some not within specific geographic, kan gitu ya. Send out. Untuk kelas Anda saja, kan gitu ya. Untuk besar Anda kelas A ya A, B, B ke C. The same region, kan gitu ya. Some not within specific geographic region saja. Bukan ke semua A, B, C, D. Oke, itu sementara pembahasan untuk routing tantangan ke depan itu routing di IoT itu, karena sensor IoT kan mendeteksi, menerima informasi terus, kan itu ya. Informasi ini harus diteruskan ke cloud, ke database atau kemana yang secara real time, ya. Paketnya atau the legacy region, semua kayak ini source-nya desa. Di sini juga sumber punya informasi, node yang lain sensor lain punya informasi. Di sini tidak informasi, dia memproses sehingga paketnya banyak. Kalau tidak bagus sistem menghandle informasi ini, dia akan clash. Bahkan informasi yang didapat itu tidak diteruskan ke cloud, kan gitu, saming-saming. Ibarat Anda satu kelas, orang nomor 1 sampai nomor 45 atau ABCD sampai Z itu semua berbicara, ngomong. Saya punya informasi, saya informasi. Akhirnya enggak ada satupun yang dengar informasi. Tetapi kalau Anda atur, si A dulu bicara, setelah itu si B, setelah C, seperti itu. Satu-satu orang berbicara, ya, semuanya clear informasi daripada semua berbicara, enggak satupun dapat. Begitu juga harus ada urutannya, tetapi urutan itu kan harus sangat cepat, kan gitu ya, sangat cepat dan bisa membedakan. Tidak semua ini juga ada data, kan gitu ya. Mungkin A Anda 45 orang atau 40 orang. Tidak semuanya ada informasi. Ya, yang ada informasi aja dulu, kan. Nah, pengaturan itu, handling itu yang sangat dibutuhkan supaya paketnya itu distribute paket within the target region. Mengirimkan data sesuai dengan targetnya, kan gitu. Ada kalanya si A hanya ngirim informasi ke Z aja atau ke J saja atau ke X saja. Nah, itu kira-kira mungkin ini yang pembahasan lanjutan dari jaringan kemarin. Sebenarnya Anda sudah bahas juga di jaringan komputer, sudah belajar tentang ini. Demikian untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan sambung lagi ke materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.